Jadi kegiatan ini kita coba pakai sistem studio YouTube ya. Ini ada salah satu produk dari ID Lab juga di IPA Video Conference Solution. Kita lihat fiturnya apa aja, dan ini disupport juga oleh ID Lab dan KKI. Ya perkenalkan saya Wulan Terus Aji, asisten profesor di MRI ITB dan Chief Innovation Officer di ID Lab. Dan hari ini kita akan membahas 3 buah topik. Ada 5 poin, karena yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada proses berpikir kreatif, kita lihat bagaimana prosesnya. Yang ketiga kita akan membahas mengenai the unknown gitu ya. Jadi bagaimana sih proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian nanti dari nomor 2 dan nomor 3 itu kita gabung di nomor 4, CK teori, yaitu konsep knowledge theory. Dan kemudian nanti kita akan melihat studi kasus bagaimana si nomor 1, 2, 3, 4 itu diterapkan dalam kasus real. Itu 3 buah topik, mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum masuk ke pendahuluan. Kita masuk dulu pendahuluan. Nah, sebenarnya banyak definisi kreativitas ya. Nah, agar kita ke depannya enak gitu diskusinya, kita akan menggunakan definisi seperti ini. Kreativitas adalah sebuah fenomena di mana sesuatu yang baru dan bermanfaat itu muncul. Ya, jadi kata kuncinya itu ada 2, baru, dia harus baru, dan bermanfaat. Kalau baru tidak bermanfaat, bukan kreativitas. Kalau bermanfaat dan tidak baru, bukan juga kreativitas. Kreativitas ini bisa jadi barang intangible, bisa juga barang tangible. Ya, intangible misalnya kayak konsep, lagu, ya sulit untuk dibentuk. Barang tangible itu ya produk-produk yang kita gunakan. Nah, ini definisinya sekilas. Ini akan kita gunakan untuk membahas gitu ya konsep-konsep selanjutnya. Nah, sebelum masuk, saya mau tanya, ada yang tahu gambar ini kira-kira menceritakan siapa tokohnya? Ada yang mau berpendapat? Ya, Aditya, Mas Adit, Eureka, siapa Mas Adit? Boleh dinyalakan? Archimedes, boleh dinyalakan? Boleh Archimedes cerita? ya. Ya, siapa nih? Radit, boleh. Cerita Radit, gimana ceritanya? Jadi dulu si raja yang pengen membuktikan apakah mahkota itu asli atau bukan. Asli emas atau dicampur gitu ya? Ya, asli emas atau dicampur. Terus si Archimedes itu buktinya pakai air ya. Dicelupin ke air kalau nggak salah. Bikin kain, Mana yang iya kalau nggak salah. ya. Intinya Terus kayak gitu, kayak gitu ya, mencelup ke emas. kurang lebih ya. Jadi betul, rajanya ingin tahu mahkotanya itu emas asli atau dicampur. Nah, Archimedesnya sebenarnya simpel, tinggal dihitung massa jenisnya. Kalau untuk tahu massa jenis, dia harus tahu volume. Nah, karena kebetulan si mahkota itu volumenya tidak beraturan gitu ya, bentuknya kompleks. Nah, dia harus cari tahu gimana caranya menghitung volumenya. Sampai deadline terakhir, sehari, itu dia nggak nemu-nemu gitu. Dan dia terancam dibunuh oleh rajanya. Nah, karena dia udah menyerah, akhirnya dia bersantai. Kemudian dia masuk ke bathtub, pas airnya keluar, nah dia mendapatkan Eureka effect gitu ya, saya berhasil. Dan dia katanya sih lari telanjang di kota saking bahagianya dan langsung ke raja. Nah, itu Eureka effect gitu ya, atau ada istilah aha moment. Nah, ini adalah salah satu bentuk kreativitas. Tapi pertanyaannya, kreativitas itu bakat, kebetulan, atau sesuatu hal yang diusahakan? Ada yang tahu ini gambar siapa? Fotonya? Siapa ini?
Oh, Mas Adit nih ngetik-ngetik aja ya. Nah, ini adalah Thomas Alva Edison. Dia bilang genius itu 1% inspirasi dan 99% perspiration atau bernafas atau usaha. Thomas, Thomas Alva Edison, genius itu 1% bakat, 99% usaha. Ya, jadi kreativitas belum tentu bakat juga, tapi banyaknya usaha. Nah, ini mendatangkan apa yang disebut di psikologi itu psikologi pendidikan ya, terutama konsep nature versus nurture, bakat atau sesuatu hal yang dilatih ya. Ini semua hal bermusik, matematika, sains, seni dan sebagainya ini nature atau nurture. Nah, ada yang menarik gitu ya, kalau teman-teman baca pemikirannya Ki Hajar Dewantara, sebenarnya skill itu gabungan antara nurture sama nature ya. Oke, kita lihat di sini ada dua dimensi, sumbu X-nya adalah bakat gitu ya. Kalau sebelah kanan berarti dia punya bakat, nurture-nya kalau di atas itu berarti dilatih. Kalau di bawah nggak dilatih. Nah, yang kita kejar adalah kuadran yang sebelah sini. Gitu ya, yang baik. Nah, ini adalah yang the best. Kalau misalnya kita di sini, okay to best. Nah, kalau kalian punya talent, tapi talentnya nggak dilatih, nah ini waste of talent. Ya, jadi tidak mensyukuri talent yang diberikan. Dan ini berat dipertanggungjawabkannya nanti setelah meninggal. Kalau misalnya kalian melakukan sesuatu hal yang bukan talent kalian, dan kalian nggak berlatih, nah itu menyia-nyiakan waktu. Jadi lebih baik kalian mengerjakan atau kita mengerjakan hal yang lain. Nah, kita kejar yang di sini. Sekarang bisa nggak saya kreatif, tapi sebenarnya nggak punya talent? Ya bisa aja. Yang asalnya di sini, nah kita geser jadi ke atas. Ya. Nah, jadi memang hari ini kita tujuannya adalah untuk membahas. Terlepas kita nature-nya 100% atau 0% gitu ya. Nah, sharing kali ini adalah gimana caranya ketika kita ada di kuadran sini pindah ke atas. Atau kalau sudah di atas pindah lagi ke semakin itu. Nah, itu adalah latar belakang.